bisa juga berupa aura sensori. Kalau aura visual itu nanti biasanya pasien akan mengeluh tiba-tiba fotopsia. Fotopsia itu adalah tiba-tiba seperti melihat kilatan cahaya. Nah, itu aura visual. Kalau aura sensorik itu nanti tiba-tiba pasien baal, kok bibirnya tiba-tiba baal, habis itu kena serangan migrain. Itu namanya aura sensori, parestesia. Jadi yang perlu diingat di sini adalah aura visual itu contohnya fotopsia, atau tiba-tiba matanya hitam, nggak ngelihat apapun, itu juga namanya aura visual. Jadi tiba-tiba visusnya hilang, atau istilahnya itu amaurosis fugax. Nah, itu juga aura. Tapi kalau fotofobia silau melihat cahaya, itu bukan termasuk aura. Jadi fotofobia tidak termasuk ke dalam aura. Jadi yang perlu diingat adalah fotofobia itu cuma gejala penyerta, dia tidak termasuk aura di dalam migrain. Nah, sekarang migrain dengan aura kita sebut klasik migrain nama-namanya, dan migrain tanpa aura disebut dengan common migrain. Nah, tata laksana untuk migrain, tata laksana abortif ya, atau menghilangkan migrainnya, kalau dia ringan. Nah, kapan dikatakan migrain itu ringan? Kalau dia terjadi 1 kali per bulan aja. Jadi kalau dia cuma 1 kali per bulan aja, kemudian lamanya nggak lebih dari 8 jam sakit kepalanya, itu migrain ringan. Nah, itu biasanya kita kombinasi triple terapi antara aspirin, kafein, sama acetaminophen. Jadi kombinasi antara aspirin, kafein, dan acetaminophen. Nah, nanti kalau dengan triple terapi ini tidak ada perbaikan, bisa ditambahkan obat yang namanya triptan. Nah, kalau dengan triptan belum ada perbaikan, bisa dosisnya yang kita tambah, atau kita tambahin obat lain seperti dihidroergotamin. Itu untuk tata laksana migrain ringan. Tapi kalau migrainnya itu moderate to severe itu lebih dari 1 kali per bulan, kemudian juga lebih dari 8 jam durasi migrainnya, maka kita katakan dia sedang berat. Kalau migrainnya sedang berat, biasanya triple terapi ini nggak efektif. Jadi biasanya kita switch langsung ke triptan. Jadi langsung dengan menggunakan triptan. Kalau tidak ada perbaikan, bisa dosis triptannya ditambah atau ditambahkan dihidroergotamin. Ini untuk migrain. Nah, terus ada lagi namanya cluster headache. Nah, kalau nyeri kepala cluster itu biasanya unilateral, dan dia itu ada aktivasi saraf parasimpatiknya. Karena ada aktivasi otonomnya, maka nanti pada orang dengan cluster akan ditemukan lakrimasi, keluar air mata, kemudian rhinore, keluar air dari hidungnya. Jadi kalau air mata keluar, air hidungnya dikeluar, itu berarti dia ke arah cluster. Dan cluster ini adalah nyeri kepala yang sangat hebat. Jadi bisa fase-nya itu 9 atau 10. Nah, tata laksana abortifnya ternyata orang dengan cluster itu bakal membaik dengan pemberian oksigen 100%. Jadi oksigen 100% pakai face mask. Nah, itu nanti katanya bisa menurunkan nyeri pada cluster headache ini. Dan habis itu bisa ditambahkan triptan atau ergot juga kalau nyerinya masih ada. Nah, untuk profilaksisnya, berbeda dengan TTH. Kalau TTH kan kita pakai amitriptyline, tapi kalau cluster kita pakainya verapamil. Obatnya namanya verapamil. Oh ya, dan di migrain juga tadi kan ada tata laksana abortif, ada juga tata laksana profilaksis. Kalau profilaksis migrain nanti biasanya pakai amitriptyline atau bisa juga dengan menggunakan propanol. Jadi bedakan ya masing-masing karakteristik dari nyeri kepala primer ini. Jadi ada yang cuma seperti diikat, ada yang berdenyut-denyut, dan ada yang sampai keluar air mata sama keluar cairan dari hidung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?